menghendaki si sugih ini jadi kekasih Allah, Allah bangkrutkan nang sugih ini. Dan ya Tuhan, kada mengapa itu, kada mengapa. Asalkan aku hamparkan kepadamu agamamu. Dan bangkrutnya bangkrut sementara. Karena bila sudahnya ma'rifat kepada Allah, apapun yang ingin kehendaki akan diberikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa fi akhbari Daud aidan qul li'ibadi al-mutawajjihin ila mahabbati ma darrakum idza ihtajabat ma darrakum idza ihtajabtu an khalqi wa rafa'tul hijaba fima baini wa bainakum hatta tanzuru ilayya bi'uyuni qulubikum wa ma darrakum ma zawaitu ankum minad dunya idza basattu dini lakum wa ma darrakum maskhatatal khalqi idza tamastum ridai. Wa bi akhbari Daud aidan anna Allah ta'ala awha ilai taz'umu annaka tuhibbuni fa in kunta tuhibbuni fa akhrij hubbad dunya min qalbik fa inna hubbi wa hubbaha la yajtami'ani fi qalbin. Ya Daud, khalis habibi mukhalasatan wa khalid ahlad dunya mukhalatatan wa dinuka faqallidnihi wa la tuqallid dinakar rijal. Amma mastabana laka mimma wafaqa mahabbati fatamassak bihi wa amma ma ashkala alaik faqallidnihi haqqan alayya anni usari'u ila siyasatika wa taqwimika wa akunu qaidaka wa dalilaka u'tika min ghairi an tas'alani wa u'inuka ala syada'id wa inni qad halabtu ala nafsi anni la uthibu illa 'abdan qad arabtu min talabatihi wa iradatihi ilqa'a kanafihi baina yaday wa innahu la ghina bihi anni. Fa idza kunta kadzalik naza'tu zillata wal wahsyata anka wa askunu lawina qalbaka fa inni qad halabtu ala nafsi annahu la yatma'innu 'abdun li ila nafsihi yanzuru ila fi'aliha illa wakaltuhu ilaiha ila akhirih. Makna daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan pada cerita Nabi Daud alaihi salam juga akhbar berita tentang Nabi Daud. Allah Subhanahu wa ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud, katakanlah wahai Daud kepada hamba-hambaku yang menghadapkan wajah-wajahnya untuk mencintaiku, tidaklah memudaratkanmu apabila kamu terhijab dari makhluk. Apabila kamu terhijab dari makhlukku dan aku angkat hijab pada sesuatu antara aku dan kamu, sehingga kamu memandang kepadaku dengan mata hatimu. Allah berpesan kepada Nabi Daud, katakan, sampaikan wahai Daud kepada orang-orang yang ingin mencintaiku, kepada orang-orang
yang berusaha untuk bisa mencintaiku. Katakan kepada mereka itu, tidaklah mengapa kalau kalian itu terdinding daripada makhluk. Maksudnya kadang mengapa kalau orang-orang manusia tidak menghargai engkau. Tidak mengapa kalau orang-orang tidak memuliakan engkau. Tidak mengapa kalau orang-orang itu mengganggu kepada engkau. Dan aku angkat hijab pada sesuatu antara aku dan kamu, sehingga kamu memandang kepadaku dengan mata hatimu. Biarlah orang-orang tidak memuliakan kamu, biarlah orang-orang itu tidak menghargai kamu, itu tidak mengapa dibanding dengan hijab yang kubukakan antara engkau dan aku, ujar Tuhan. Dan itu memang harus dialami oleh orang-orang hamba-hamba yang berusaha mendekati Allah. Itu mesti dialami oleh orang-orang yang ingin ma'rifat kepada Allah, di mana makhluk ini biasanya tidak menghargainya. Makhluk ini bisa memusuhinya. Tetangganya, orang dekatnya yang dulunya akrab bisa renggang dengan dia. Orang yang dulu menyayanginya sekarang bisa benci kepadanya. Memang itu harus dialami oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sebabnya apa? Sebabnya agar menghilangkan ketergantungan hati si hamba ini daripada mereka-mereka itu. Allah itu ingin bahwa hanya Allah yang dicintai. Allah itu ingin hanya Allah yang kita pegang. Allah itu ingin hanya Allah yang dipercaya. Nah, apabila Allah menghendaki seorang hamba bisa demikian, maka terlebih dahulu hamba ini diputuskan daripada makhluk. Sehingga makhluk ini kehilangan pegangan daripada makhluk lainnya dan hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang masih ada yang menyayangi kita, kita mungkin hati masih ada ta'alluq dengan orang itu. Lalu ta'alluq kita ini terbagi ke antara Allah dan orang tersebut. Kalau orang itu masih memuliakan kita, maka hati kita ini masih terbagi dengan orang tersebut terhadap Allah. Allah ingin memurnikan cinta kita ini hanya kepada Allah. Allah itu ingin hanya kita ini memurnikan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Nah, dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga orang ini dulunya dimuliakan menjadi dicela-cela oleh orang. Dulunya orang sayang kepadanya, sekarang orang-orang benci kepadanya. Dulu orang-orang membantu kepadanya, sekarang orang-orang memutuskan hubungan dengan dia. Nah, dalam keadaan demikian itu, maka si hamba ini tidak ada lagi harapannya hanya kepada Allah. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan memang kita sulit untuk mencintai Allah semata-mata kalau orang-orang lain itu masih banyak yang mencintai kita. Kita sulit hanya berharap kepada Allah kalau orang-orang lain ini masih banyak yang menyalurkan bantuan kepada kita. Kita akan sulit
bergantung hanya kepada Allah kalau orang lain banyak yang memperhatikan kita. Nah, oleh karena itu, kalau Allah menghendaki hamba ini menjadi hamba yang mulia, bila mana Allah menghendaki hamba ini hamba yang makrifat kepadanya, maka seluruh ketergantungan diputuskan oleh Allah. Nah, di saat itulah kita hanya kepada Allah berharap. Kita hanya kepada Allah bergantung. Nah, disitulah kita menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya. Nah, jadi ujar Tuhan kepada Nabi Daud, katakan kepada mereka-mereka yang hendak mencintaiku, kadang mengapa orang lain itu putus hubungan, asalkan terjalin hubungan kepadaku. Kadang mengapa orang lain itu membenci, asalkan kamu bisa mencintaiku. Nah, kadang mengapa orang lain itu memusuhi kamu, asalkan Allah sayang kepadamu. Nah, itu maksudnya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang menghadapkan wajah-wajahnya untuk mencintaiku, tidaklah memudaratkanmu apabila kamu terhijab dari makhlukku, dan aku angkat hijab pada sesuatu antara aku dan kamu, sehingga kamu memandang kepadaku dengan mata hati. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada peperangan yang namanya Perang Badar. Nah, dalam peperangan Badar ini umat Islam jumlahnya 313 orang. Segala persiapan perang kurang. Senjata kada banyak. Makanan kada banyak. Kuda hanya 2-3 ikung. Dan orangnya cuma 313. Nah, sedangkan orang kafir dalam perang Badar itu lebih 1000 orang. Dengan persenjataan yang lengkap. Dan ahli-ahli perang. Panglima-panglima perang. Tetapi di dalam perang Badar ini, kaum muslimin dianggap lemah. Kaum muslimin dianggap kalah. Nah, sehingga 313 orang ini harapannya hanya satu, kepada Allah. Yang lain senjata kada kawa diandalkan. Tunggangan kada kawa diandalkan. Jinan kawa diandalkan hanya Allah semata. Dihadapi musuh begitu berat dan besar. Nah, pada waktu perang Badar itu umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, demikianlah contohnya kalau kita ini dalam kehidupan ini hanya berharap satu kepada Allah. Boleh aja kita berkawan lawan yang lain, itu boleh. Nah, kita bersahabat lawan yang lain, kada dilarang. Kita berhubungan lawan yang lain, kada dilarang. Tetapi hati kita ini, harapan kita, gantungan kita hanya Allah. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga akan terjadi perang Badar dalam diri kita. Artinya apa? Kita akan mendapat kemenangan. Itu contoh perang Badar, itu pelajaran yang agung kepada setiap orang yang beriman. Allah mencontohkan pula dengan perang Hunain. Perang Hunain ini lebih 10.000 kaum muslimin. Lebih 10.000 kaum muslimin, persenjataan lengkap, kendaraan perang lengkap. Yang diserang cuma sebuah kampung. Nah, di saat itu kaum muslimin ini hati mereka itu bergantung kepada persenjataan. Nah, kita senjata lengkap. Panglima-panglima ahli perang banyak. Nah, kita pasti menang. Ternyata pada perang Hunain itu umat Islam kalah. Kalah, kucang kacir. Padahal yang diserang ini hanya sebuah kampung. Yang penduduknya kada sampai sekian ribu itu. Tetapi kalah. Nah, Allah di situ memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila kita berpegang kepada selain Allah, betapapun besarnya, pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Nah, bila kita berpegang, kita mengandalkan
mengandalkan selain Allah, kayak apapun hebatnya, pasti ujung-ujungnya kita akan mengalami kekalahan. Nah, itu kayak perang Hunain contohnya. Dan tidaklah memudaratkanmu sesuatu yang kupalingkan darimu daripada dunia, apabila aku hamparkan agamaku untukmu. Kada apa-apa. Orang-orang yang menjalani jalan Allah, yang ingin mencintai Allah, itu biasanya mereka-mereka ini akan mengalami kebangkrutan. Akan mengalami kebangkrutan. Ujar Tuhan, kada mengapa kamu itu bangkrut, asalkan aku hamparkan agama untukmu. Kada mengapa. Dan ini memang dikehendaki oleh Allah seperti demikian. Karena selama kita ini kaya, selama sugih, selama tabungan berisi banyak, bagaimanapun kita sulit untuk benar-benar berhajat kepada Allah. Itu sulit. Kita ini berisi duit saling banyakan. Tabungan banyak, kendaraan banyak, kebun banyak, perumahan banyak. Nah, di saat kita banyak punya harta itu, merasakan fakirnya kita kepada Allah itu, kita menemukan kesulitan. Sulit. Terutama dalam bidang rezeki. Dalam bidang rezeki. Orang-orang yang sugih itu. Orang-orang yang sugih, yang diberi Tuhan berlimpah ruah harta. Kita ajak mereka berdoa. Mudah-mudahan kita samuan ini, jadi kita naik haji samuan. Ini nggak tapi amin, nggak ada orang sugih itu. Lihat ini sudah rancak naik haji. Ini merasa banyak duit, kapan aja kawatullah. Kan tapi amin nggak ada. Walaupun amin nggak ada. Nang miskin, nang amin nyaring aminnya itu. Nah, Allah tuh menghendaki nangka itu kita selalu berhajat kepada Allah. Orang-orang yang sugih-sugih itu berdoa, kita berdoa, mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki oleh Allah. Hambarinya, tabungannya banyak, duitnya banyak, kaburnya banyak. Padahal Allah kadang menghendaki macam itu. Nah, apabila Allah ini sayang lawan si sugih ini, Allah bangkrutkannya. Allah bangkrutkan. Nah, di saat itu bangkrut, lalu ingin lawan Tuhan tuh berdoa, nah ya Allah, hamba habis duit, nah ya Allah. Tuhan tuh ketujuh mendengar kita macam itu. Orang tuh nang kada saling, nang kada diisi hutang. Kita boleh berdoa, mudah-mudahan hutang kita dilunasakan oleh Allah. Ada apa-apanya kada bisa hutang. Coba orang banyak hutang, nyaring aminnya. Coba akan aja. Itu menunjukkan berhajatnya kepada Allah itu beda antara orang sugih dengan orang miskin. Allah kada ketujuh orang itu kada berhajat kepada Allah. Nah, lalu bila Allah ini menghendaki si sugih ini dekat lawan Allah, Allah menghendaki si sugih ini jadi kekasih Allah, Allah bangkrutkan nang sugih ini. Dan ya Tuhan, kada mengapa itu, kada mengapa. Asalkan aku hamparkan kepadamu agamamu. Dan bangkrutnya bangkrut sementara. Karena bila sudahnya ma'rifat kepada Allah, apapun yang ingin kehendaki akan diberikan oleh Allah. Jadi bukan bangkrut salawasan kada. Karena sudah ingin jadi orang yang dikasihi Allah, dikasihi orang, dijadikan Allah orang dekat Allah, Allah pasti menawarkan kepadanya, sal tu'ta, mintalah akan diberi ya Tuhan. Nah, apa lagi? Nah, ini sudah jadi orang sugih yang bujur. Sudah ma'rifat kepada Allah.
Dan tidaklah memudaratkanmu sesuatu yang kupalingkan darimu daripada dunia, apabila aku hamparkan agamaku untukmu. Berdagang rugi, kada apa-apa. Kalau ibadah kita jalan kepada Allah. Kalau ibadah kita jalan kepada Allah. Dan tidaklah memudaratkanmu oleh marahnya makhluk, apabila kamu mencari keridhaanku. Ayo orang sarikan sealamanan lawan kita. Kada jadi soal asal Tuhan ridha lawan kita. Asal Tuhan ridha. Bini gak sarik kada apa-apa apalagi orang lain. Dan tidaklah memudaratkanmu oleh marahnya makhluk, apabila kamu mencari keridhaanku. Memang kalau kita mencari keridhaan Allah, kita akan banyak punya musuh. Pedagang yang mencari keridhaan Allah, banyak orang nahiri. Kenapa? Ini berdagang murah. Kan mau mengenai, lalunya payu berdagang. Awhirihan yang lainnya. Dimusuhi orang jadinya itu mahantak ke haraga. Padahal mahantak itu nang bujur. Orang nih berdagang ada nama hantak haraga disariki orang. Padahal Allah katuju dihantak harga itu. Supaya kaum muslim ini nukar kada sulit. Menang lain kada katuju sarigan. Dia Tuhan kada apa-apa orang lain tuh sarik. Asal aku ridha. Nama hantak tuh jangan khawatir. Hantak aja barang terus kada apa-apa. Allah ridha. Dan tidaklah memudaratkan oleh marahnya makhluk. Orang jadi pegawai jujur disariki orang. Sariki orang yang jadi pegawai negeri jujur inya dimusuhi kekawanannya oleh nang kada jujur itu. Pada cerita-cerita Nabi Daud alaihi salam juga, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, engkau mengaku-ngaku bahwa engkau mencintaiku. Menjadi Tuhan, engkau mengaku-ngaku cinta kepadaku. Maka jikalau engkau mencintaiku, keluarkanlah cinta dunia dari hatimu. Maka jikalau engkau mencintaiku, keluarkanlah cinta dunia dari hatimu. Ingat kalau sudah kita dengaran dunia tuh, dunia itu barang atau apapun yang menyusahkan kita mati. Itu dunia ngarannya. Nang apakah bila mati kita jadi susah. Nah itu dunia. Apabila kita mencintai sesuatu, nang sesuatu itu membuat kita nyaman mati. Nah itu ngarannya akhirat. Kada dunia ngarannya. Walaupun sama barangnya sama. Nang saya kong ni katuju lawan duit, nang saya kong ni katuju juga lawan duit. Tapi perbedaannya, nang saya kong ni katuju lawan duit, nyaman kena kawa aku nukar ini, nukar itu, nukar ini. Ada nang saya kong aku dapat duit nih katuju, nyaman kena aku beribadah ini, ibadah itu. Nah itu aja mas. Katujunya kada apa-apa. Katuju lawan duit itu kada salah. Mung kada katuju lawan duit tuh kada normal ngarannya. Kalau katuju lawan duit siapa kada katuju? Duit itu katuju kada katuju kada jadi masalah. Yang penting katujunya untuk apa? Aku paling katuju lawan duit. Nah, apa katuju lawan duit? Nyaman aku memberi ini, memberi itu, maulah masjid, maulah langgar, maulah pesantren, madrasah. Nah, saya kok katuju lawan duit, napa? Nyaman nukar motor, beli rumah tingkat 3, nah lain jadinya. Mencintainya kada jadi masalah. Yang satu mencintai duit karena akhirat, jadi akhirat ngarannya. Engkau mengaku-ngaku bahwa engkau mencintaiku, maka jikalau engkau mencintaiku, keluarkanlah cinta dunia dari hatimu. Jadi pekerjaan, barang, harta, itu kita tahu aja sudah nih.
Mana barangnya nang rajin membawa aku beribadah, nah cintaihan itu. Pusuti lap hari-hari kada apa-apa. Ini pang membawa aku beribadah nah. Mana barang nang maulah aku lupa lawan Allah, mana barang nang maulah aku jadi sombong, mana barang nang maulah aku jadi agak, nah itu nang jangan lagi ada pada kita. Itu nang mesti dijauhkan dari diri kita. Sesungguhnya cinta kepadaku dan cinta kepada dunia, tidaklah keduanya itu bisa berkumpul dalam hati. Bila orang cinta dunia, kada cinta lawan Allah. Bila orang cinta lawan Allah, kada cinta lawan dunia. Wahai Daud, bersihkanlah kekasih-kekasihku dengan sebersih-bersihnya. Dan berkumpullah dengan penduduk dunia dengan berkumpul yang sebenarnya. Artinya wahai Daud, ya Tuhan, ikam dengan kekasih-kekasihku hendak berakrab-akrab, silahkan. Dengan penduduk dunia lain ikam hendak bergaul, silahkan. Dan mengenai agamamu, maka ikutilah aku padanya. Nah, kalau urusan agama, itu ikutlah kepadaku, ujar Tuhan. Dan janganlah kamu mengikuti agamanya orang-orang. Urusan tauhid ini, ujar Tuhan, jangan taklid. Jangan taklid. Silahkan bergaul dengan wali-wali, orang-orang salih. Tapi kalau urusan tauhid, jangan taklid dengan mereka. Kita urusan fikih, taklid. Kemudian tarawih 20 rakaat, taklid. Zakat nangka ini caranya, taklid. Puasa nangka ini caranya, taklid. Sembahyang kayak ini caranya, taklid itu urusan fikih. Tauhid. Kalau tauhid ini, nah Allah Ta'ala asa. Itu kada kawa taklid. Mesti dari hati kita sendiri. Kenapa ikan mendahkan Tuhan esa? Nah, itu kitabnya ada. Kitabnya mendahkan Tuhan esa. Kada kau baka itu. Kalau pikir, kada ada bapak. Kan menapa sembahyang maka angkat takbir nangka itu kitabnya nah. Fathul Mu'in nah, baca. Nah, itu kada apa itu. Tapi kalau kenapa Tuhan itu kidam, nah kitabnya Fathul Majid berarti kada boleh macam itu. Itu tauhid ini mesti dari hati kita, dari hasil pemikiran kita. Kitab-kitab tauhid itu hanya melajari kita cara berpikir. Bukan kitabnya itu yang kita ikuti. Padahal Tuhan itu kidam, bersifat kidam. Dalilnya ini itu melajari cara kita berpikir. Oh, kayak itu kita berpikir caranya. Itu yang dituruti cara berpikir. Jadi mesti dari hati kita bujur, Allah itu asa, Allah itu kidam, Allah itu baka. Mesti dari hati, jangan jar siapapun. Jadi jar Tuhan urusan itu tuh jangan taklid. Maka ikutilah aku padanya. Dan janganlah kamu mengikuti agamanya orang-orang. Maksudnya agama di sini pemikiran orang-orang. Yang mencontoh pemikiran orang-orang dalam urusan ilmu tauhid ini. Adapun sesuatu yang telah nyata bagimu dari apa yang ada kesesuaian dengan kecintaan kepadaku, maka peganglah ia. Mengapa karena kita hadapi hari-hari ini sesuai saja lawan kecintaan Allah, pegang, ambil. Karena jadi soal itu. Apapun yang kita temui tiap hari dengan si A, dengan si B. Kalau sesuai aja lawan kecintaan Allah, peganglah ia. Adapun yang menyulitkan atasmu wahai Daud, maka ikutkanlah aku padanya. Pastilah atasku, ujar Tuhan. Sesungguhnya aku bersegera pada kebijaksanaan dan pelurusan untukmu.
Nah, bila kita menemui hal-hal yang sulit, ujar Tuhan, ikutkan aku. Nah, ikutkan aku untuk menentukan itu mana yang baik, mana yang salah. Niscaya ujar Tuhan, aku bimbing kamu kepada jalan yang benar. Baikkah nangka ini, kadakah nangka ini. Ikutakan Tuhan. Memilih itu, jangan memilih seorang. Amun kita dua pilihan, jelas, oh ini baik, halal, oh ini kada haram, ambil. Nah, halal itu kan nyaman aja nih itu. Tapi di waktu kita kebimbangan mengetahui mana yang baik, mana yang kada baik, kita kada tahu. Nah, itu nang Tuhan nih, umpatakan aku. Artinya apa? Sarahkan pilihan kepadaku. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Allah pasti membimbing. Allah pasti memimpin. Pastilah atasku, pasti atasku, jar Tuhan. Sesungguhnya aku bersegera pada kebijaksanaan dan pelurusan untukmu. Dan adalah aku pemimpin dan penunjukmu. Aku memberi kepadamu tanpa kamu meminta aku. Aku menolongmu atas segala kesulitan. Sesungguhnya aku bersumpah atas diriku bahwa aku tidak memberi pahala, ujar Tuhan, kecuali kepada hamba yang aku kenal daripada yang dituntut dan dikehendakinya adalah membibirkan sayapnya di hadapanku. Nah, maksudnya itu, ujar Tuhan, aku kada memberi pahala orang yang beribadah kepadaku. Kalau ku ketahui orang itu tidak dengan dasar tawadhu kepadaku. Membibirkan sayap itu artinya tawadhu. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan perasaan tawadhu kepada Allah, nah itu Allah akan menerima, memberi pahala kepada ibadah itu. Dan ia berhajat kepadaku. Maka apabila adalah kamu seperti yang demikian itu, ujar Tuhan, ada sesuatu yang jelas baiknya, ambil. Ada sesuatu yang kada jelas baik kadanya, istikharah. Beribadah kepada Allah, tawadhu kepada Allah. Nah, kalau kamu seperti yang demikian itu, niscaya aku cabut kehinaan dan keliaran dari kamu. Aku tempatkan kekayaan di hatimu, dan aku bersumpah, ujar Tuhan, atas diriku bahwa tidak tentramlah hambaku pada dirinya yang memandang pada perbuatan diri itu. Allah bersumpah, kada akan memberi ketentraman seorang hamba yang bila mana hamba itu hanya memandang kepada dirinya tanpa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan aku serahkan yang demikian padanya. Dan kalau Tuhan sudah menyerahkan diri kita kepada kita, kita akan susah dan kita akan binasa. Ya Tuhan, kamu kubari akal, kamu kubari duit, kamu kubari sihat, kamu kubari segala macam, kamu atur diri kamu seorang. Pacang binasa kita. Pacangan binasa. Sandarkanlah segala sesuatumu itu kepadaku, ujar Tuhan. Sandarkanlah segala sesuatu itu kepadaku. Nah, ini ada berganti sedikit bacaannya. Nah. Dan janganlah kamu melawan amalmu. Melawan amalmu. Arti melawan amalmu ini apa? Amal itu kan dari Allah. Jangan merasa dari kita. Kalau kita merasa amal dari kita, itu melawan amal. Dan janganlah kamu melawan amalmu. Lalu sambungannya, susahlah kamu. Susah kamu. Merasa kita itu nambah amal, itu susah.
bersungguh-sungguh dan tidak mengambil manfaat denganmu orang yang berteman denganmu. Nah, jadi tadi bacaannya, dan janganlah kamu melawan dengan amalmu, maka susahlah kamu. Ingat situ. Nah, harus sambungannya, dan tidak mengambil manfaat denganmu orang yang berteman denganmu. Kalau kita merasa bahwa dari kita, maka orang lain kada akan mengambil manfaat dari engkau. Kamu tidak mendapatkan batas ma'rifat kepadaku, wahai Daud. Bagaimanapun kamu tafakkur, tadabbur, kada akan bisa mendapatkan batas ma'rifat kepadaku. Maka tidak ada baginya ma'rifat itu kesudahan. Kada ada kesudahannya ma'rifat itu. Apabila kamu mencari dariku tambahan, niscaya aku berikan kepadamu tambahan ma'rifat tadi. Dan kamu tidak mendapatkan batas bagi tambahan dariku. Kalau Allah menambah, itu pun kada ada batasnya. Nah, ingat situ. Kemudian beritahukanlah kepada orang Bani Israel. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منه شفاعة فصلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم